Sebenarnya ini bukan menjadi pertemuan pertama antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pemimpin redaksi TV nasional, media nasional, tapi ini jadi pertemuan yang juga menarik karena cukup lama, pembahasannya cukup banyak yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kabarnya ada 3 poin utama. Cukup lama nih alot kayaknya perbincangan. Alot atau memang diskusinya banyak gitu ya? Atau jangan-jangan Pak Presiden sedang mencari pihak-pihak yang bisa men-challenge menteri-menteri saya. Gitu. Kita akan bahas hal ini ya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Banyak cerita pagi ini. Sudah ada Bang Lalumara Satria Wangsa, pemimpin redaksi TV One. Selamat pagi. Pagi Bang. Sehat ya? Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi, Bang Hensat. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeliat Hensa sama Bang Lalumara batik-batikan nih, waduh. Ada kode apa ini loh? Saya mau ke Bang Mara dulu. Ini Bang, menarik karena cukup lama pertemuannya dan juga publik nggak tahu lah itu. Publik juga nggak tahu. Sebenarnya pertama Bang Mara diundang, bagaimana sih alurnya? Ceritanya gimana sih Bang awalnya? Saya ada di Jogja. Posisi itu? Pada saat itu malam itu saya di Jogja dan di WA oleh Pak Wamen Angga. Dan saya langsung kembali ke Jakarta. Gitu, malam itu juga. Gitu. Malam itu juga? Malam itu juga saya kembali ke Jakarta. Dan sampai di Hambalang, mungkin saya yang pertama, karena kan langsung pagi, kira-kira jam 9 saya sudah sampai. Rupanya pertemuannya jam 11. Jam 11? Jam 11 gitu. Ya seru gitu. Oke, ada siapa saja sih Bang? Yang katanya ada 7 media, 6 pimpinan. Yang diundang, yang baru kita tahu satu Mas Haryo dari Kompas Cetak. Terus ada Mbak Uni, IDN News, terus Mbak Naswa, siap. Terus Mbak Retno Pinasti, SCTV, dan Mas Alvito Dinova, Detik, sama Didit dan Mas Julpan dari Total Politik ya sebenarnya. Itu Ari juga. Ari. Tapi Pak Presiden sendiri atau memang didampingi oleh menteri-menteri lainnya saat pertemuan? Pada awalnya kan kita mengikuti, beliau mengundang kita juga ikut dalam presentasi Badan Gizi Nasional, Pak Dadan. Itu aja 3 jam. 3 jam. Terus kita habis itu ada presentasi dari Pak Menko Julhas soal koperasi merah putih dan soal sampah jadi listrik, terus Pak Trenggono soal desa nelayan, terus Pak Saifullah Yusuf soal solar rakyat. Tentu setelah itu baru ada diskusi panjang dengan kita setelah itu. Yang baru intensnya itu setelah itu? Iya, kira-kira pukul 18.30. 18.30. Gini Bang, kan alasan mungkin tidak diketahui, ya gitu kan. Beda dengan yang pertemuan April ya Bang ya? Tapi ini menunjukkan bahwa yang kita tangkap bahwa beliau ingin terbuka, menunjukkan bahwa libur-libur juga kerja. Gitu, dan presentasi. Dan memperlihatkan mungkin gerak cepat nantinya Presiden akan secara terbuka menyerap dari tuntutan rakyat ini. Dan kita diberikan kesempatan untuk men-challenge bertanya. Misalnya ke menteri-menteri dan pemangku. Pada saat BGN yang pertama bertanya Mbak Uni soal, terus yang kedua, kalau saya bertanya soal satu, kalau dilihat data BPS, belanja yang dilakukan oleh BGN itu tercermin lewat fast moving customer good-nya kita kan plus 7%. Tapi saya tanyakan, di sisi lain saya sampaikan bahwa indeks penjualan real itu minus 5,1% month on month dan 0,3% year on year. Artinya daya beli menengah ke bawah ini ada trennya penurunan, ada pelemahan gitu. Dan saya menyampaikan apakah mungkin BGN itu bisa melibatkan wali murid untuk juga berpartisipasi dapur dalam dapur. Ya udah menyiapkan makan bergizi ini kepada siswa-siswa itu kan itu bisa mendapatkan tambahan bagi keluarga menengah ke bawah. Memang Pak Dadan pada saat itu menyampaikan itu juga iya, tapi sekarang fokusnya soal higienis dulu gitu. Berangkat dari temuan-temuan kejadian. Iya, jadi SP. Tapi kalau dilihat dari kajian-kajiannya secara statistik Pak Presiden bilang kecil, tapi tetap beliau concern soal itu. Malah sampai diminta untuk siapkan soal yang traynya itu untuk dipakai air panas segala macam. Kan beliau soal itu kan concern soal yang terlalu detail. Tapi target 82 juta ini Desember tercapai nggak? Akan tercapai nggak tuh Bang? Insya Allah tercapai menurut data
minimal ya Januari beliau bilang. Iya, Tapi maksimal ya, maksimal Januari. Januari. Dan beliau tidak memaksa untuk buru-buru juga. Oke. Ya terus ya, yang penting bertahap ya. Kesempatan hadir untuk berdiskusi juga yang dilibatkan oleh Presiden dengan para pemangku kebijakan, apalagi Bang, selain makan bergizi gratis gitu? Ya, karena kan ada juga Menteri KKP, ya pada saat habis itu pada sesi kedua kita diundang juga, tapi saya juga bereaksi pada saat Pak Julhas menyampaikan soal kita akan memanfaatkan sampah sebagai energi listrik. Tambak. Sampah jadi listrik. Sampah jadi listrik. Apa kriteria Dan itu luar biasa menurut saya, ada suatu terobosan dari Presiden, keberanian Presiden bahwa Kepres kalau nggak salah beliau sebut bahwa per KWH itu 20 sen. Terus saya mempertanyakan betul 20 sen nih Pak Presiden, karena kan selama ini PLN beli 7 sen per KWH, saya sampaikan gitu. Apa tidak nanti akan aparat memantik penilaian dari aparat hukum, ada satu pasal yang mengatakan bahwa memperkaya orang lain. Dan tidak, karena ini kita bicara soal energi terbarukan. Dan kalau ini dilaksanakan, saya kira habis. Semua orang pasti mau. Nah ini sebuah terobosan. Dan kalau kita lihat kan Pak Presiden ini ingin selalu menghapus hambatan-hambatan kan, hambatan-hambatan itu. Kalau kita lihat soal pupuk pun kan beliau hambatan. Data lain juga saya sampaikanlah, indeks nilai tukar petani itu sekarang kan 125. Karena itu ada terjadi suatu penurunan ya, penurunan orang miskin di pedesaan. Karena apa? Petani sekarang nilai dapat gain, dapat keuntungan dengan 125 sekarang itu kan berarti kan kalau 100 indeksnya 100 baru impas. Kalau minus di bawah itu berarti rugi. Nah, penetrasi dari soal pupuk ini dampak dan kebijakan membeli gabah 6.500 itu kan itu double. Yang selama ini kan sekitar 3.500 4.000. Sekarang dibeli gitu. Itu terkait mengenai sampah yang menjadi listrik. Tapi yang menjadi perhatian juga dari masyarakat saat membaca berita ini dan juga potongan cuplikan ini. Beliau terbuka. Beliau menjawab soal tuntutan-tuntutan itu. Beliau sampaikan seperti yang disampaikan yang kita siarkan juga di media, di TV. Yang 17+8 itu. Iya, semua beliau bilang ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Yang soal tidak masuk akal yang soal TNI. Tapi kan beliau kan mengacu bahwa approval rates-nya TNI kan paling tinggi, 80% lebih hasil survei. Dan TNI kan dari rakyat dan untuk rakyat. Dan kalau lihat ada acuannya kemarin kan TNI itu kan diminta oleh Polri. Gitu. Tanggal 30 Agustus. Gitu. Jadi beliau terbuka dan berharap bahwa menyampaikan aspirasi itu dengan baik. Gitu. Dan setiap masalah harus dikomunikasikan dengan baik, harus ada solusinya. Dan tidak dengan aksi anarkistis seperti ini. Gitu. Merusak. Dan justru beliau menganggap bahwa itu tidak. Kalau kepentingan umum, mengganggu kepentingan umum. Rencana tim investigasi independen juga disampaikan beliau disampaikan, beliau terbuka. Akan segera berarti ya Bang ya? Ya, beliau kalau yang saya lihat beliau menyerahkan pada aparat penegak hukum gitu. Tapi beliau sudah bersikap bahwa ini harus diselesaikan dan berharap bahwa semuanya sesuai proporsional dan dipilah-pilah lah yang mana yang menyampaikan aspirasi benar ya jangan dikriminalisasi kata beliau. Tapi yang telah melakukan anarkistis itu yang harus diusut gitu. Oke. Saya ke Bang Henry Satrio. Pelibatan media dalam cocok nggak katanya itu pengawasan setiap kebijakan gitu misalnya ya kan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga mengundang media juga untuk bersharing, bercerita, mendengarkan juga masukan pasca kejadian 25 sampai 31 Agustus. Ini positif dari aspek situasi politik kita saat ini. Positif banget, bahkan saya pernah mengingatkan pemerintah waktu terjadi 25-28 itu, saya ingatkan bahwa ini saatnya pemerintah kembali melibatkan media massa dalam penyampaian programnya. Karena selama 10 tahun belakangan itu kan, influencer ini jadi top of mind-nya pemerintah gitu. Jadi ada apa-apa influencer, bahkan ada istilah geng IKN kan, influencer yang diajak ke IKN itu kan. Nah kemarin itu pada saat ada gonjang-ganjing penyampaian aspirasi yang keras sekali kemarin itu terburuk ya pasca reformasi,
Influencer-influencer kan seperti tiarap tuh. Iya, iya. Nah, menurut saya emang ini saatnya media massa kembali dilibatkan. Yang kedua, pada saat ini kan bisa dikatakan nggak ada oposisi memang ya. Jadi artinya semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo rangkul semua, terus elit politiknya rukun semua. Nah, maka peran media massa, masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa untuk memperhatikan atau mengawasi, mengkritisi pemerintah ini jadi penting. Justru saya juga ikutan pengen nanya-nanya ini ke Bang Mara. Ikutan pengen diundang. Kenapa nggak diintip pertanyaan sama Bang Mara? Oh, karena itu mungkin pagi ini Anda pakai batik seperti kayak Bang Lalu Mara Iya, ya? ini saya emang agak-agak intip dari Emang ocok-ocok apa yang pengen ditanya sama Bang Mara? Jadi ada beberapa hal ya. Tadi yang pertama menteri-menteri itu saya perhatiin tuh, saya hitung tuh. Oh, ini tentang koperasi Zulhas ya. Kan kebayang tuh kalau yang datang Budi Ari, senennya kena reshuffle gitu. Jadi ini sempat di-spill nggak reshuffle ya. Terus kemudian yang kedua, ada nggak sih obrolan tentang penjarahannya rumahnya Bu Sri Mulyani misalnya hari itu. Nah kemudian. Ini maksudnya sidebarnya ada nggak obrolan ke situ iya, gitu ya? obrolan kedua ini nih tentang reshuffle. Kemudian kan kelihatannya nih Pak Prabowo, kalau kita pengen reshuffle, nggak usah diomongin. Kalau nggak diomongin kejadian reshuffle gitu. Tapi kalau kita omongin, kita nggak ada ngomongin loh kemarin. Iya, kalau kita omongin pokoknya nggak jadi aja reshuffle. Udah tembak-tembakan tanggal nggak jadi. Makanya ini saya tanya, nih kalau sampai ke spill kan berarti wah udah tahu nih media. Tapi kalau memang rapi tuh, jangan-jangan Menteri Angga juga nggak tahu tuh Wamen Angga tuh kalau dari reshuffle. Nah terus yang terakhir kan ekonomi kan 3 yang disebut ya Bang. BUMN, swasta dan koperasi. BUMN sama swasta baru lah, udah lama lah. Tapi koperasi ini terus-terusan diselipin. Seberapa intens sebetulnya Pak Prabowo itu mengharapkan koperasi bisa sekuat BUMN dan swasta? Karena kan ini seperti David and Goliath nih kan. Menarik poin-poin yang disampaikan oleh Bang Hensa. Tapi saya pengen yang satu-satu dulu. Mungkin Abang kesini. Jadi kita bertiga nih. Satu-satu. Kan ini yang hadir ya. Jadi kalau dia mulai udah najep. Tapi tahan dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ya Bang di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.